Roy Suryo CS respon laporan yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Haryalubis dengan ilustrasi tuyul dan jin ifrit. Respon diduga menjadi sinyal pecah kongsi antar sesama tersangka kasus fitnah ijazah Joko Widodo. Drama kasus ijazah palsu Joko Widodo memasuki episode baru. Keretakan relasi antar para tersangka kasus ijazah Jokowi mulai terlihat. Kali ini, tersangka yang menempuh restoratif justice Egy Sujana dan Damai Haryalubis melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Menanggapi hal itu, Roy Suryo justru membalasnya dengan sebuah gambar ilustrasi dua tuyul menemui jin ifrit. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan, jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua ICTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan dua tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses dua tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan dua tuyul. Jadi tulisan dari Mas Lukas Luarto waktu itu adalah dua tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, udah itu aja. Entah siapa yang dimaksud tuyul dan jin ifrit oleh Roy Suryo melalui gambar ilustrasi tersebut. Namun, sebelumnya Roy Suryo juga hendak menggugat penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Haryalubis. Kubu Roy menilai restoratif justice dan SP3 Egy Damai cacat prosedur. Saling lapor dan gugat antar sesama tersangka kasus ijazah Jokowi ini bisa jadi sinyal pecah kongsi. Apalagi saat ini berkas Roy Suryo telah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara penyidikan Egy dan Damai Lubis justru dihentikan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya periksa akademisi Rocky Gerung dalam kasus fitnah ijazah. Di hadapan penyidik, Rocky mengaku tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan begitu. Coba tanya misalnya lawyernya baca nggak buku itu tuh, mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion, mengerti nggak apa itu cognitive science, mengerti nggak apa itu neurofilosofi kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Respon Sianipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah, tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketum Jokowi Mania Andi Azwan menilai Rocky Gerung hanya jelaskan soal metodologi penelitian terhadap ijazah Joko Widodo. Andi juga sebut hal itu bukan substansi yang akan dipertimbangkan oleh penyidik.
dengan kapasitas dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu. Tersangka kasus fitnah ijazah Dr. Tifauzia Tiasuma klaim telah pegang ijazah asli pemirsa di mana lulusan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan untuk mencari pembanding ijazah Jokowi. Dr. Tifa juga klaim ijazah UGM sulit dibohongi dan tidak bisa dipalsukan. Menyentuh ya, ijazah yang sangat indah dan sangat berharga, asli, dan seketika saya mengetahui bahwa inilah ijazah yang betul-betul asli. 3 hal sudah di-spill sama Mas Roy dan diteliti juga sama Mbak Rismon. 3 hal ya, yang utama yaitu satu adalah watermark, ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali, ya, usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss, ya, emboss itu adalah cap ceklok, ya, cap ceklok yang ada gunanya. Ini bukan hiasan, ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Dan tembus ke belakang. Ya, ini kalau replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah, kalau yang asli tembus ke belakang. Udah dari 2 itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan. Ya. Pemirsa, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah telah memasuki sidang ke-17 dengan total puluhan saksi diperiksa. Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi saksi ke-45 dan keterangannya menjadi sorotan dalam persidangan. Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Cahayapurnama alias Ahok menghadiri sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ahok menjadi saksi kasus yang melibatkan anak saudagar minyak Muhammad Riza Khalid, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza. Dalam keterangannya, Ahok mengatakan tidak mengetahui dasar perhitungan kerugian yang mencapai 285 triliun rupiah. Ahok juga menyinggung soal perubahan aturan oleh Menteri BUMN terkait investasi di bawah 500 juta dolar Amerika tidak perlu melalui Dewan Komisaris. Lalu Menteri BUMN melakukan sebuah peraturan, investasi di bawah 500 juta dolar sudah tidak perlu lewat meja Dekom. Itu yang terjadi. Jadi nggak gampang sebetulnya. Makanya saya sudah bilang sama jaksa, sama hakim, kalau mau periksa lebih lanjut, periksa BUMN sebetulnya. Apa yang terjadi dengan mereka sebetulnya? Membeli barang nggak benar, itu saya juga bilang sama jaksa juga. Saya punya banyak kasus bisa dicurigai, bisa dilaporkan gitu loh. Tapi bukan kasus yang seperti ini, saya juga bingung. Kenapa ini kerugian gitu tinggi, sementara yang begitu lebih mencurigakan kok diam semua. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Keri Riza, Patrazen, menegaskan keterangan dari 45 saksi tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam sewa terminal BBM Merak maupun kapal. Kerugian negara hanya bisa ada kalau terbukti ada perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya, sama ibu bapak yang mengikuti sidang, sampai dengan awal, sampai Pak Ahok bersaksi, nggak ada katanya itu masalah sewa tangki OTM. Ya, nggak ada tuh katanya kemahalan. Kerugian negara 2,9 triliun yang kemarin bayar PLN, bayar pajak, dihitung juga. Saya tambah, sekarang tangki OTM itu sudah dikelola oleh Badan Pemulihan Aset. Patra menilai tudingan kerugian negara tidak terbukti karena terminal masih digunakan dan mencatat keuntungan 4,7 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga optimis dakwaan jaksa akan ditolak. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.